Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Korinatul Ilya dengan NIM 2002 10 40 2099. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa perbedaan antara suku Jawa dan suku Osing. Bahasa Jawa adalah bahasa dengan penutur terbanyak di Indonesia. Bahasa ini digunakan oleh suku Jawa yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dengan mengenal sedikit dasar tentang bahasa Jawa, diharapkan nantinya akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungan di sekitar, atau setidaknya ada kata yang dimengerti ketika mendengar orang lain di sekitar berbicara dalam bahasa Jawa ini. Lalu, apa perbedaan bahasa Jawa dan bahasa Osing di Banyuwangi? Kalau ditanya bedanya bahasa Jawa dan bahasa Osing di Banyuwangi, pastinya secara budaya, bahasa dan daerah mayoritas yang ditempati berbeda. Suku Osing adalah suku asli Banyuwangi yang mendapatkan pengaruh dari daerah-daerah sekitar seperti Bali ataupun corak pesisir utara. Bahasanya masih ada miripnya dengan bahasa Bali meskipun logatnya berbeda. Wilayah dari kelompok Osing ini tersebar di kecamatan area Banyuwangi Kota. Suku Osing dikenal juga sebagai Laros atau Lare Osing atau Wong Osing, merupakan suku bangsa asli yang mendiami Banyuwangi di Jawa Timur, wilayah paling timur Pulau Jawa. Suku Osing adalah subkultur dari suku Jawa dengan bahasa, budaya, dan adat kebiasaan yang jauh berbeda. Terdapat dua unsur yang menjadi dasar pembentuk suku Osing, yaitu Jawa dan Bali. Sekarang kita sudah kedatangan teman kita, yaitu Mbak Sri Wahyuni dari Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, beliau ini yang akan menjelaskan apa sih perbedaan antara suku Jawa dan suku Osing dari Banyuwangi. Nah, kepada Mbak Sri Wahyuni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kampus Uniba Universitas PGRI Banyuwangi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan suku Osing dan suku Jawa. Suku Osing sama suku Jawa itu jelas berbeda. Dari segi bicara, dari tradisinya juga seperti itu. Kalau suku Osing itu identiknya dengan logat ya, bahasanya. Bahasanya itu menurut orang tidak Osing pastinya bahasanya aneh gitu. Kelihatannya apa ya? Kelihatannya bahasanya itu kayak ya aneh, sulit gitu untuk dibicarakan. Terus banyak sekali tradisi-tradisi di suku Osing. Contohnya kayak Barong Ider-Bumi. Barong Ider-Bumi itu yang bertempat di wilayah suku Osing asli di Kemiren. Berada di suku Osing Kemiren. Itu dilaksanakan setiap tanggal waktu Lebaran 2 hari. Itu pasti wes. Kalau misalnya nggak dilaksanakan tradisi tadi itu, Barong Ider-Bumi tadi itu, banyak yang mengatakan apabila tidak dilaksanakan, maka akan berpengaruh dengan keluarga seperti itu. Selain itu juga banyak, ada sebelang di sini, di suku Osing itu ada sebelang, ada kebo-keboan, dan masih banyak lainnya. Di antaranya itu. Kalau itu Mbak Yuni, kayak tari gandrung itu. Oh iya, termasuk itu. Yang paling terkenal ya itu tadi tari gandrung. Itu sudah terkenal di wilayah Banyuwangi ya khususnya.
soalnya itu udah apa ya, kayak sudah menyeluruh. Sudah go internasional juga ya kayaknya. Iya, seperti itu. Juga apa ya, Osing itu juga bahasanya itu lucu-lucu gimana gitu. Ada kata mesti, misalnya contohnya seperti ini. Kita mau ngomong, kamu mau kemana? Itu bahasa Osing itu kayak gini. Eko pengen ngendai, ada tambahannya. Biasanya biasanya kan kalau Jawa itu di endi gitu kan. Tapi kalau di Osing itu ada logatnya. Mereka pengen ngendai, ada i-nya seperti itu. Kayak dilebih-lebihkan gitu ya, Mbak. Ya, bahasanya. Banyak sekali, apa ya, bahasa Osing itu unik sih kata saya. Kata saya unik sih, bahasa Osing itu. Kalau bahasa Jawa kan, kalau bahasa Jawa saya kurang terlalu paham ya. Kayak logat-logatnya bahasa apa orang Jawa itu kurang kurang paham. Kalau Osing, insya Allah masih paham. Soalnya kan Osing kan termasuk bahasa bahasa saya sehari-hari juga seperti itu. Biasanya osing yang masih paling melekat itu di daerah mana, Mbak Yuni? Kalau terkenalnya ya kalau di daerah sini, daerah Banyuwangi itu, ya di Kemiren itu. Kemiren itu sampai sekarang itu masih apa? Tradisinya itu masih kental gitu. Contohnya seperti ini. Kayak ada lomba ya. Pernah ada lomba, tahu orang tua yang apa? Nyisik itu, nyisik, Sirih itu ya? sirih. Iya. Nah, sirih Heeh. itu ada. Biasanya ada di sana itu perlombaan itu ada orang-orang tuh. Terus ada lagi kayak jemur kasur, kasur sewu, jemur kasur sewu tuh ada juga. Di situ apa ya? Tradisinya tuh masih kental banget. Terutama ya di Osing ya apa di Kemiren tadi itu. Osingnya tuh masih kental banget. Beda dengan daerah saya. Kalau daerah saya Osing cuma nggak terlalu kental seperti di Kemiren itu. Kalau di Kemiren itu sampai sekarang itu tradisinya masih berjalan seperti itu. Terus kalau dari segi kepercayaan kayak agama itu agama apa biasanya, Mbak Yuni? Ya, agama Islam sih. Cuma ya kan kalau apa ya, kalau di Osing itu biasanya ada kayak apa sesajen itu masih ada Mistis ya? sampai sekarang. Maksudnya kalau misalnya kita mau ngadain apa-apa, terus kita itu masih apa ya, mengasih sesajen kepada leluhur-leluhur kita yang sudah nggak ada itu. Gitu. Percayanya itu masih itu. Kayak contohnya kayak gini. Misalnya kita mau mengadakan, kita mau ya mengadakan selamatan di sawah ya. Itu kita tuh biasanya ada, ya kita tuh menyisain makanan itu ditaruh di tempat apa? Di Tempat-tempat tertentu tempat ya. kayak percayanya itu kayak gitu katanya apa penunggunya di situ kayak gitu supaya selamat semua gitu. Ya percaya masih kayak gitu. Terus itu Mbak Yuni, kadang kalau orang usai itu ya, kalau menurut saya itu pernah dengar, kalau orang usai itu kayaknya ngomongnya itu kasar gitu, apa dia itu lagi marah-marah gitu. Saya juga bingung gitu. Gimana itu kalau Oh menurut Mbak Yuni? ya gini, kalau di Osing itu kan beda-beda ya logatnya. Ya Mm-mm. seperti kayak gini, kayak Madura gitu. Kan Madura kan ada juga kan yang bahasanya juga agak keras. Itu tergantung logatnya masing-masing kayak gitu. Di sini ya banyak sekali ya, contohnya apa ya di daerah mana ya kalau Banyuwangi itu kalau yang apa Osingnya terlalu keras. Kalau Kemiren itu lembut Osingnya.
ya daerah saya ini wes osingnya agak keras. Maksudnya nadanya ya Ya, nadanya logatnya tadi tinggi itu gitu ya. mm-mm, kayak orang mau marah gitu kan. Ya padahal enggak, cuma itu hanya sekedar logat dan kebiasaan mereka berbicara seperti itu. Jadi intinya nggak semua orang Banyuwangi kan pakai bahasa osing gitu, hanya daerah-daerah tertentu aja gitu ya. Iya, di Banyuwangi juga bukan hanya suku Osing, juga ada yang Madura, juga ada seperti contohnya ya daerah Wongsorejo itu kan identiknya orang Madura seperti itu. Hmm. Terus daerah mana lagi? Licin, daerah Licin itu juga itu bahasanya juga ada yang Madura, ada yang Osing seperti itu. Tapi kalau setahu saya, pokoknya yang paling banyak apa ya? Yang paling menyeluruh bahasa Osingnya itu ya di Kemiren itu. Masih Itu budayanya rata-rata masih Osing. ada gitu ya. Ya, juga apa ya? Di sana tuh kerukunannya itu masih kental gitu sama warganya itu masih anu banget, kompak gitu. Contoh bahasa osing dong Mbak Yuni, bisa dicontohin nggak? Yang apa? Asa, monggo Ya, sampean yang bilang yang bahasa iya. Osingnya. Contohnya kalau kayak saya sudah makan gitu. Kalau bahasa Osingnya ya isun wis madang Madiang. seperti itu. Kayak ada Isun wis A madang. gitu. Madiang gitu ya. Kalau misalnya Madang ada mm-mm. Madiang kayak gitu. Hmm. Iya. Rumah makan. Rumah makan, terus Rumah makan. umyah mangan iku ana ning burine pasar. Umyah mangan iku ana ning burine pasar. Juga bisa umyah mad ya madang beda lagi ya, mangan sama madang beda. Ya bisa juga tapi sih rumah umyah madang iku ana ning burine pasar. Kalau ibu memasak gitu. Apalagi misalnya ibu ya, manggilnya ibu ya. Mm. Ibu anu anu olah-olah, ibu Kalau olah-olah. saya kira sudah cukup segitu dulu dari saya dan Mbak Yuni. Terima kasih kepada Mbak Yuni yang sudah mau mengajarkan kita tentang perbedaan bahasa Osing dan bahasa Jawa. Eh, Sekiranya hanya itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.